warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ajriana dengan NIM 230410235 dari Unit 7, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Samudra. Di video ini saya akan membahas strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital dalam pembelajaran PKN. Halo sahabat pendidikan, di era budaya digital seperti sekarang ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian dari cara kita berpikir, berinteraksi, dan belajar setiap hari. Karena itu, guru dan siswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman melalui penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif. Tapi, apa sih sebenarnya makna dari strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital ini, terutama dalam pembelajaran PKN? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, strategi pembelajaran inovatif berarti cara belajar yang kreatif, menarik, dan tidak monoton. Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntut siswa agar belajar secara aktif, menemukan, dan menciptakan pengetahuan sendiri. Sementara itu, strategi pembelajaran integratif berarti pembelajaran yang menggabungkan berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan nilai-nilai moral dan budaya kewarganegaraan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Dengan kata lain, pembelajaran PKN tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada bagaimana siswa berpikir kritis, berpartisipasi di dalam lingkungan, serta menghargai keberagaman di tengah dunia digital yang serba cepat. Di era budaya digital, cara belajar siswa sudah sangatlah berbeda. Mereka tumbuh dalam dunia yang penuh dengan media sosial, video interaktif, dan sumber belajar online. Mereka tidak hanya membaca buku, tapi mereka menonton video, membuat konten, bahkan belajar lewat platform digital. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menyesuaikan strategi pembelajaran yang agar sesuai dengan karakteristik siswa. Guru harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, relevan, dan bermakna, tanpa menghilangkan nilai-nilai karakter bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Strategi ini didasari berbagai teori pendidikan modern. Pertama, teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Kedua, teori konektivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tersebar dalam jaringan digital dan tugas siswa adalah mencari, memilih, serta mengelola informasi tersebut dengan benar. Lalu, ada juga model TPACK dan SAMR yang membantu guru memahami cara mengintegrasikan teknologi agar benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekedar hanya mengikuti tren. Dalam ranah kognitif, pendekatan Bloom Digital Taxonomy mendorong siswa untuk tidak hanya mengingat nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menganalisis peran mereka sebagai warga negara, mengevaluasi isu sosial, dan menciptakan solusi kreatif untuk lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sih penerapan strategi inovatif dan integratif ini dalam praktek pelajaran PKN? Pertama, guru bisa menggunakan blended learning atau flipped classroom. Dalam model ini, sebagian materi seperti hak dan kewajiban warga negara bisa dipelajari siswa di rumah melalui video dan model digital. Ketika siswa di kelas, waktu belajar digunakan untuk berdiskusi, memecahkan kasus, atau membuat proyek bersama. Kedua, guru dapat menerapkan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di lingkungan mereka. Misalnya, proyek kampanye digital tentang pentingnya menjaga kerukunan di sekolah, atau aksi kebersihan gotong royong yang kemudian didokumentasikan dan dibagikan melalui media sekolah. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar teori kewarganegaraan, tetapi juga mempraktikkan nilai moral dan partisipasi sosial secara langsung, serta siswa juga dapat mempresentasikan hasilnya. Selain itu, ada juga inquiry learning, di mana siswa belajar melalui rasa ingin tahu dan penyelidikan aktif. Mereka bisa meneliti suatu fenomena sosial atau isu kewarganegaraan dengan mencari data dari sumber digital, memverifikasi informasi, dan mempresentasikan hasilnya. Contohnya, dalam pelajaran PKN, siswa dapat meneliti mengapa semangat gotong royong di lingkungan tempat tinggal mereka sudah mulai berkurang. Mereka dapat melakukan wawancara dengan warga sekitar,
mencari referensi digital tentang nilai-nilai gotong royong dalam nilai Pancasila, lalu menyusun laporan dan solusi menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam masyarakat. Guru juga bisa menambahkan unsur gamifikasi, yaitu pembelajaran dengan elemen permainan. Siswa bisa mendapatkan poin atau rencana ketika berhasil menjawab kuis digital tentang nilai-nilai Pancasila, menyelesaikan tantangan kelompok, atau menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam proyek kelas. Dengan begitu, suasana belajar menjadi lebih seru dan menantang. Selain metode, guru juga bisa menerapkan kolaborasi digital melalui dokumen daring atau forum diskusi. Siswa juga bisa bekerja sama membuat kode etik kelas berbasis nilai-nilai Pancasila atau menyusun poster digital tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Misalnya, siswa membuat cerita digital tentang pengalaman mereka menerapkan nilai kejujuran atau toleransi di kehidupan sehari-hari. Melalui cara ini, mereka belajar tentang moral, budaya, dan literasi digital sekaligus. Dalam pembelajaran PKN berbasis digital, penilaian juga perlu menyesuaikan. Guru tidak hanya menilai hasil akhir seperti nilai ujian, tetapi juga proses belajar siswa, bagaimana mereka berdiskusi, berpendapat, bekerja sama, dan berkontribusi. Penilaian bisa dilakukan melalui kuis interaktif, refleksi video singkat, atau portofolio digital yang berisi dokumentasi kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Sebagai contoh penerapan di sekolah dasar, guru dapat merancang pembelajaran bertema tanggung jawab sebagai warga sekolah. Siswa diajak untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekolah, misalnya kurangnya kedisiplinan atau kebersihan kelas. Kemudian, mereka bekerja sama dalam kelompok untuk membuat poster digital tentang disiplin atau video pendek ajakan menjaga kebersihan. Melalui kegiatan ini, siswa belajar tentang nilai-nilai tanggung jawab, kerjasama, kepedulian sosial, sekaligus mengasah keterampilan berpikir kritis dan literasi digital. Tentu penerapan ini tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan akses teknologi, perbedaan kemampuan digital antar siswa, serta kurangnya kepercayaan diri guru bisa menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan bisa diatasi dengan kolaborasi. Sekolah juga dapat menyediakan alternatif pembelajaran non-digital bagi siswa yang belum memiliki perangkat. Guru bisa saling berbagi pengalaman melalui komunitas belajar, dan siswa dapat diajak memahami etika serta tanggung jawab dalam menggunakan media digital agar mereka menjadi warga digital yang beradab. Pada akhirnya, strategi pembelajaran inovatif dan integratif dalam pembelajaran PKN bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, berbudaya digital. Siswa tidak hanya memahami nilai Pancasila, tetapi juga mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Melalui pembelajaran yang kreatif, relevan, dan bermakna, mereka belajar bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk menjadi warga negara yang beretika, bijak, dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Jadi, mari sama-sama kita menjadi guru yang inovatif, yang tidak takut mencoba hal baru, yang berani mengeksplorasi teknologi, dan tetap menjadikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia sebagai fondasi dalam setiap langkah pembelajaran. Karena di tangan guru yang kreatif dan berjiwa pembelajar, pendidikan keluarga negara tidak akan pernah usang. Namun sebaliknya, ia akan terus hidup menjadi jembatan bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Mari kita tanamkan semangat cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, baik di ruang kelas maupun di ruang digital, tempat siswa kita tumbuh dan berkembang. Teruslah berinovasi, teruslah menginspirasi, karena masa depan bangsa dimulai dari ruang kelas yang penuh semangat dan perubahan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Tetap semangat mengajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.